Kita tidak tahu dan tidak dapat memilih dari siapa kita akan lahir. Seperti tokoh utama berikut ini. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun berhasil menjadi yang paling kuat berkat tekad mereka. Sebelum masuk ke listnya, jangan lupa untuk like dan follow Lolime Indo ya. Hachi nante sore wa nai. Terlahir sebagai bangsawan emang enak, tapi MC anime ini nggak bisa dibilang beruntung juga sih. Soalnya dia lahir dari bangsawan miskin, dan lagi dia anak terakhir yang jelas-jelas udah nggak kebagian warisan sama sekali. Tapi karena Wendelin merupakan reinkarnasi dari bumi, dia lebih pintar dan ingin menjalani kehidupan isekai barunya. Saat Wendelin kecil, dia bertemu dan dilatih dengan penyihir yang sudah terkena kutukan dan akan berubah menjadi lich bernama Alfred Renford. Disinilah Wendelin menjadi orang yang overpower banget dengan sihir barunya. Lingqi. Tenang, walaupun anime ini combo antara cowok dan cowok, tapi anime ini bukan BL kok, jadi aman dong harusnya. Ceritanya berkisah tentang Yo Keika yang bekerja sebagai peramal di pinggir jalan dan tukang reparasi laptop tewas tertabrak truk setelah melihat pertarungan Tamokuki dengan seorang roh jahat. Karena suatu alasan khusus, Tamokuki ingin Yo Keika menjadi roh bayangannya. Bisa juga disebut roh penjaga untuk Tamokuki yang merupakan seorang Yomeshi atau bisa dibilang spiritualis hebat penyeimbang dunia. Noragami. Siapa sih yang gak tahu Yato si dewa miskin? Tapi jangan kecewa dulu. Yato miskin mungkin karena emang itu pilihan hidupnya. Aslinya, Yato adalah salah satu dewa yang paling ditakuti karena merupakan dewa bencana. Tapi di anime ini, Yato berubah jadi dewa baik hati yang membantu manusia dengan bayaran rendah. Untuk animenya sendiri keren banget sih. Bisa dibilang salah satu anime terbaik pada masanya. Untuk ceritanya sendiri, nisahin tentang keseharian Yato bersama dengan Hiyori dan senjata barunya yang bernama Yukine. Oh iya, karena seorang mantan dewa bencana, Yato ini dibenci sama dewa lain loh. Level 1 Mauto Wandom Yusha. Mungkin ini terlalu relate sama dunia nyata, di mana mantan pahlawan hidup miskin dan susah di masa pensiunnya karena pemerintah sudah tidak memperdulikannya lagi. Kisah ini terjadi pada Max, seorang pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis dengan partinya. Tapi karena terlibat suatu skandal, Max tiba-tiba menghilang dan hidup menyedihkan di rumah bedeng yang kumuh. One day, Max kembali bangkit dengan wujudnya yang imut. Tapi Max yang udah gak niat jadi pahlawan malah berteman dengan Mao dan menjalani keseharian yang lumayan kampret. Boshoku no Berserk. Sebelum sadar akan kekuatannya yang badass banget, MC anime ini punya kondisi yang memprihatinkan atau bisa dibilang miskin banget, dimana dia memiliki sebuah skill yang selalu membuatnya merasa lapar dan juga dia kerja dengan bangsawan keji dengan gaji yang kecil. Tapi nasibnya berubah ketika dia mendapatkan pedang legendaris terkutuk yang membuatnya menjadi overpower. Pedang yang dapat berbicara itu cocok dengan skill rakus yang Fate miliki. Dengan kemampuan inilah, Fate menjadi pembunuh monster berdarah dingin yang ditakuti oleh semua orang. Lokism. Dibully dan diremehkan mungkin adalah makanan sehari-hari dari MC ini. Selain penampilannya yang kurang menarik, MC ini juga punya kehidupan yang bisa dibilang miskin. Kisah Lokism ini bercerita tentang siswa bernama Park Hyung Suk yang awalnya hidup susah bersama ibunya. Selain itu, dia menjadi korban bullying atau perundungan di sekolahnya. Karena hal itulah, Sok meminta ibunya untuk memindahkan ke sekolah lain. Tapi sehari sebelum ia memasuki sekolah barunya, Sok terbangun dengan tubuh baru yang berbeda. Sok ini menjadi tinggi, tampan, dan bahkan berotot. Wah, apa yang sebenarnya terjadi ya? Konosuba.
Walaupun udah ngepur start dengan cara membawa sesosok Dewi ke dunia lain, tapi nasib MC anime ini sangat teramat menyedihkan. Soalnya, Dewi Aqua yang dia bawa juga tidak memiliki kekuatan layaknya seorang dewa. Di dunia baru ini, Kazuma dan Aqua bahkan hidup di kandang kuda dan harus bekerja keras sebagai kuli setiap harinya. Tapi hidupnya mulai berubah ketika dia menjadi seorang petualang. Walaupun nggak kuat karena skillnya aneh, tapi anime ini jadi salah satu anime isekai paling laris dan disukai oleh banyak orang, termasuk aku sih. Dungeon ni Deayo Motomeru. Danmachi mungkin mirip-mirip kayak Konosuba. MC-nya sama-sama berjuang di dunia fantasy bersama dengan Dewi. Ceritanya berfokus pada Belle Cranel, seorang petualang muda yang lemah. Tapi walaupun begitu, Belle ini punya bakat terpendam yang kuat banget. Lalu dia bertemu dengan Hestia, seorang dewi yang disebut Lolita God karena ukuran badannya. Hestia mengikuti Belle karena awalnya dia jatuh hati dengan Belle.